Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini bersama dengan Ibu Dinda dari Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah. Pertemuan kali ini Ibu yang akan memberikan atau menjelaskan materi tentang membandingkan isi berbagai resensi untuk menemukan sistematika sebuah resensi. Dengarkan baik-baik ya dan dipahami. Nah, di sini ada pengertian resensi. Resensi adalah tulisan ilmiah yang membahas isi sebuah buku termasuk kelemahan dan keunggulannya untuk diberitahukan kepada para pembaca. Nah, kemudian ada tujuan resensi. Yang pertama, membantu pembaca mempertimbangkan jenis buku yang layak dibaca. Yang kedua, memberikan informasi yang utuh tentang segala hal yang berkaitan dengan buku yang diulas. Dan yang ketiga, memberikan penilaian terhadap isi buku sehingga penilaian itu diketahui khalayak. Lalu ada unsur-unsur resensi. Yang pertama, judul resensi, di mana judul resensi ini tidak boleh sama dengan judul buku. Dan kedua, judul resensi harus memiliki keselarasan dengan isi. Yang kedua itu ada identitas buku. Nah, identitas buku ini meliputi judul buku, pengarang, penerbit, tahun terbit, dan jumlah halamannya. Unsur ketiga ada isi resensi. Nah, di sini berisi sinopsis, ulasan singkat buku mengenai keunggulan dan kelemahan buku. Lalu adapun penutup berisi alasan kenapa buku tersebut ditulis dan kepada siapa buku tersebut ditujukan. Nah, Ibu akan memberikan satu contoh resensi dari novel Mariposa. Nah, unsur-unsur resensi tadi ada 4. Yang pertama judul resensi. Di sini judul resensi tergapai. Beda ya dengan judul bukunya. Lalu ada identifikasi buku. Di sini ada meliputi judul buku, penulis, penerbit, tahun terbit, dan tebalnya. Lalu yang ketiga ada isi. Nah, di isi ini juga terdapat sinopsis. Sinopsis ini itu cerita umum dari suatu buku atau novel. Setelah sinopsis terdapat kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dan kekurangan dari novel Mariposa bisa kalian baca sendiri ya. Nah, di sini kelebihan bisa berisikan kondisi fisik dari buku tersebut, semisal cover, kertasnya. Lalu tata bahasanya juga mudah dipahami atau tidak. Dan kekurangan begitu juga sebaliknya, bisa berupa fisik, kondisi fisik buku ataupun tata bahasanya. Dan keempat ada penutup. Penutup ini berupa kesimpulan dari penilaian yang sudah kita nilai gitu kan. Di sini jalan cerita yang digunakan pada novel tersebut sangat menarik walaupun bukunya sangat tebal dan cocok banget untuk dibaca oleh remaja. Nah, di sini pembahasan inti kita yaitu membandingkan isi berbagai resensi. Teks resensi dapat dibandingkan untuk mengetahui unsur-unsur atau struktur lebih mendalam. Lalu, apa saja sih yang dapat dibandingkan dalam resensi? Yang pertama yaitu jenis buku yang diresensi. Yang kedua, pola penyajian resensi. Dan yang ketiga, informasi yang disajikan. Dan untuk jenis-jenis buku yang diresensi itu terdapat 2, yaitu yang pertama buku fiksi. Buku fiksi ini bisa mengenai novel, antologi cerpen, antologi puisi, dan naskah drama. Bisa juga mengenai buku non-fiksi, buku biografi, buku teks, buku panduan, sains filsafat, dan sejarah. Nah, kalian bisa membandingkan antara buku fiksi dengan buku fiksi, buku non-fiksi dengan buku non-fiksi, atau buku fiksi dengan buku non-fiksi. Lalu ada pola penyajian di resensi. Yang pertama bisa menggunakan pola deskripsi atau penjabaran. Di pola ini mendeskripsikan hal-hal yang menonjol dari sinopsis dan juga
mengutip dari beberapa bagian dari buku yang diresensi untuk mendukung uraian tersebut. Adapun pola yang kedua yaitu ringkasan, menyajikan dengan persoalan buku secara padat dan jelas tentunya dengan ringkas. Lalu ada pola ketiga yaitu ulasan. Di sini menyajikan ulasan isi berdasarkan pemahaman si presensi. Jadi di sini terdapat ulasan yang mengenai penilaian presensi berupa penilaian terhadap kerangka buku, bahasa yang digunakan dan juga kekurangan si buku. Setelah kita menemukan pola, kita lanjut menemukan informasi yang disajikan. Berisi perbandingan informasi yang disajikan dalam masing-masing resensi. Nah, jadi dua buku yang kalian resensi itu dibandingkan. Buku pertama menjelaskan tentang apa dan buku kedua menjelaskan tentang apa. Nah, di situ dijabarkan lagi perbandingan antara kedua buku tersebut. Nah, begitu saja materi yang Ibu sampaikan. Ibu harap kalian memahaminya dan terima kasih atas waktunya. Semoga kita selalu diberi kesehatan serta perlindungan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.